Aries, selamat datang di bacaan untuk Aries. Seperti biasa, ambil hanya jika resonate. Dan kalau tidak resonate, mungkin bukan buatmu tetapi buat Aries yang lain. Aries, dari 9 kartu Lenormand ini Oke, ini Aries ingin membuat satu langkah yang kalau langkah pertama ini sudah dilakukan, ini semua kemungkinan yang positif akan berada di depan, tapi memang langkah pertamanya berat. Langkah pertamanya ini adalah masuk ke situasi di mana Aries mungkin harus mulai dari nol lagi. Padahal Aries dulu udah pernah sampai level 5, katakanlah totalnya ada 10, pernah sampai level 5, tapi masuk lagi mulai dari level 6. Level 0, level 1 paling awal. Atau masuk ke level 5 yang sama, katakanlah sama levelnya, tetapi di situasi yang jauh lebih berat. Tapi sebenarnya kalau ditahanin di situasi ini, karena memang kayaknya awal itu adalah sukar buat Aries, ya, dan ini memang adalah seperti kayak mulai dari nol lagi. Itu rasanya Aries agak tersinggung sebenarnya, tersinggung dengan dunia. Tapi anyway, ya, kalau misalnya Aries bisa bertahan di situasi yang lebih berat dan orang lain juga bisa melihat, itu justru menunjukkan Aries punya kelas yang jauh lebih tinggi, nggak ada bandingannya sebenarnya sih itu. Tapi ini langkah pertama yang amat sangat mungkin buat Aries tuh agak merendahkan, agak menyinggung, agak insulting gitu ya, agak menghina perasaan Aries, walaupun sebenarnya mungkin bukan maksudnya orang dan mungkin gak ada orang yang mengatakan penghinaan, tetapi kayak why gitu, saya harus mulai dari bawah lagi, itu sangat menyinggung perasaan. Somehow ini adalah pilihan Aries juga sih, walaupun sebenarnya Aries gak terlalu suka situasi ini, tapi sebenarnya ini adalah pilihan di mana Aries bisa menunjukkan energi lain dari Aries, yaitu intelektualitas Aries. Karena apa? Karena memang Aries yang selama ini berjalan biasanya hanya didorong, hanya digerakkan oleh perasaan, dan pada saat ini perasaan itu yang mendorong Aries, yang membuat Aries mengambil satu keputusan karena atas dasar cinta, itu selalu berakhir tidak terlalu manis dan akhirnya ditinggal juga. Jadi memang sekarang Aries mungkin sekarang jadi seperti apa ya, kayak kritis. Jadi Aries yang dulu gak sekritis itu, sekarang Aries kritis. Kadang-kadang terlalu sinis, kalau ngomong tajam banget. Gak selalu Aries itu pergi gitu aja, tapi mungkin dihadapi orang dan ngomong sesuatu yang agak nyelekit. Ya, jadi memang buat Aries sendiri situasi ini berat dan akhirnya memang larinya ke arah tadi, bicara sinis. Ini ambil hanya jika resonate ya, yang jelas ini yang saya rasakan di sini. Jadi orang yang sudah banyak paham di lingkungan orang yang gak terlalu paham. Apa yang terjadi kalau ngomong jadinya agak nyelekit. Kenapa? Karena sebenarnya Aries tersinggung oleh situasi, bukan tersinggung oleh orang tertentu, enggak. Jadi kayak orang masuk ke situasi yang Aries sudah tahu lebih banyak, katakanlah dia overqualified, ya istilahnya overqualified, kerja di tempat yang overqualified, terus ketemu sama orang-orang yang baru belajar, apa yang dikatakan, gitu aja gak ngerti. Padahal memang dia gak ngerti karena dia belum lewati proses yang lebih panjang daripada Aries. Jadi Aries tuh kayaknya sebenarnya antara
happy karena pekerjaannya bisa dilakukan, tapi mulutnya itu agak kenceng aja. Anyway, Aries bertahan di sini itu sebenarnya memberi Aries juga masa untuk menunggu. Jadi ini adalah masa istirahat. Somehow kan Aries baik-baik saja di sini, kecuali kalau Aries merasa tersinggung dengan situasi. Anyway, pada saatnya nanti Aries akan paham bahwa situasi di mana Aries seperti tidak mendapatkan tantangan yang cukup untuk bisa merasa hidup itu sebenarnya diberi kesempatan untuk fokus ke diri sendiri dan jatuh cinta kepada diri sendiri, mencintai diri lebih tinggi ya, karena biasanya kan Aries dalam situasi penuh dengan persaingan itu kan selalu ketinggalan, keteteran, lari. Ini dikasih situasi Aries kamu berada di paling depan. Pernah kan rasanya di paling depan tapi kamu gak suka juga kan? Ya, jadi pada saatnya nanti ketika Aries masuk ke dalam situasi di mana Aries kembali harus bersaing kembali, merasakan dirinya yang tersengal-sengal, berlari mengikuti orang, Aries sudah pernah paham ini tetap lebih enak daripada kalau saya yang harus menjadi orang paling ngerti, tetapi tidak ada tantangan baru. Tuh, 2, 3. Dalam hal percintaan, dan kalau memang cocok ya, make the effort, chemistry, dan trust. Oke. Jadi ini adalah situasi kalau ini memang hubungan percintaan. Dulu tuh Aries ngejar banget dia. Banyak hal dikorbankan untuk bisa bersama dia. Sekarang sih sebenarnya sudah tahu apa yang paling disukai. Ya, dan kalau aku lihat ini adalah perkembangan yang positif. Kalau memang akhirnya semua perjuangannya itu diperoleh ya, ke depan memang Aries tuh kan merasa kurang tertantang ya. Jadi chemistry-nya sebenarnya ada di situ. Itu yang membuat tertarik. Tapi kondisi kurang menantang itu sebenarnya yang ingin diuji kemudian, apakah setelah Aries mendapatkan semua yang kau inginkan, apakah kamu akan senang berada di situ atau memang chasing, mencari, mengejar sebenarnya adalah situasi yang selalu diinginkan. Jadi kalau misalnya yang dikejar sudah didapatkan, so what? Apakah semua ucapan yang sudah pernah dikatakan Aries untuk mendapatkan dia itu bisa diwujudkan jadi kenyataan, atau siklusnya mau dimulai lagi? Ambil hanya jika resonate ya. Kalau tidak resonate, lepaskan. Mungkin bukan buat kamu. Oke. Iya Aries, tapi Ten of Wands ini berkali-kali keluar buat energinya Aries ya. Memang kayaknya di ini King of Swords juga dan The High Priestess kembali ini menggambarkan Aries sudah paham situasi, menguasai situasi. Tetapi di situasi yang sebenarnya sudah familiar itu Aries merasa kebebanan, bosan, dan kemudian mulutnya jadi agak tajam. Itu kembali kelihatan di 3 kartu sini. Sehingga hubungan dengan orang yang satunya itu juga jadi tidak mungkin harmonis kan. Jadi kata-kata kerasnya Aries, ambil hanya jika resonate ya, itu melukai hubungan ini. Walaupun karena diucapkannya dengan bercanda, dengan kata-kata sinis yang mungkin lucu kedengarannya. Jadi kan kadang-kadang bercanda kita iya bercanda, tapi kan di dalam bercanda itu selalu ada kebenaran di situ. Nah, Aries dia sebenarnya juga udah nggak terlalu suka dengan ucapan Aries yang agak tajam tersebut ya. Dan dia ingin sebenarnya sudah mengakhiri, tapi somehow dia masih sangat menyayangi Aries. Dan mungkin dia juga Aries yang lain.
mungkin ya somehow kayak menjadi sinis bersama itu kayak kayak kalau kita nonton komedi drama komedi saling saling ngatain tapi somehow kalau kalau berpisah juga kangen gitu. There is no so-called terminal disease from which your body cannot be completely and permanently healed. Sorry, apa ini? There is no. Jadi, iya, ini menunjukkan kalau Aries berada di dalam situasi yang sangat tidak memuaskan ini, sebenarnya bukan berarti situasi ini tidak bisa diperbaiki kembali. Kalau saya ingin memberikan satu pesan ya yang muncul bukan hanya dari tulisan tetapi juga sesuatu yang saya ambil dari feeling yang saya peroleh adalah ketika Aries sudah begitu terbiasa untuk bercanda dengan kata-kata sinis bahkan terhadap diri sendiri, ya, itu sebenarnya kan menunjukkan dirimu terluka. Ya, terluka dan ditampilkan dengan lelucon yang agak nyelekit. Mungkin bahkan bukan kepada orang lain tetapi ke diri sendiri. Jadi kayak self beating gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita misalnya sadar dengan situasi itu dan itu bukan situasi yang menguntungkan, kita mungkin bisa belajar untuk lebih mengendalikan kata-kata kita, bahwa menjadi lucu karena kita punya joke yang sinis tadi, dan orang yang ngomong sinis itu biasanya kemudian jadi karismatik ya, dan itu adalah hal yang sangat menyenangkan buat Aries, tapi sebenarnya dalam jangka waktu panjang dia bersifat korosif. Ada sebagian dari diri kita yang kemudian percaya dengan ucapan kita sendiri yang sebenarnya merendahkan diri sendiri. Dan itu awalnya adalah karena kita merasa tersinggung dengan situasi yang tidak menghargai potensi kita yang begitu besar. Tapi sebenarnya itu adalah untuk Aries diberi periode di mana kemudian Aries bisa mengambil pemahaman jika nanti Aries kembali menjadi chaser, menjadi orang yang mengejar sesuatu, dan ini adalah hal yang positif ya, menjadi ambisius, dan ketika menjadi ambisius itu artinya ketendang orang, kesikut orang, itu tetap lebih baik situasinya, lebih bisa dinikmati daripada tanpa tantangan sama sekali, dan kemudian menjadi sinis dengan situasi tanpa tantangan ini. Oke Aries, wanita indah dari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.